Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Jemaah rahimakumullah, ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang cukup menggambarkan bagaimana karakter kepemimpinan Rasulullah sebagai penyampai risalah sekaligus pemimpin. Ayat tersebut berbunyi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Setidaknya di ayat tersebut ada 4 karakter Rasulullah yang harus kita contoh dan patut kita teladani sebagai orang pemimpin. Apakah itu pemimpin di keluarga atau pemimpin di masyarakat? Yang pertama, Allah menurunkan risalah kepada umat manusia melalui sosok mulia yang juga manusia, bukan jin atau malaikat yang sukar dijangkau. Hal ini mengandung hikmah untuk memudahkan umat manusia meneladani sosoknya. Nabi Muhammad SAW adalah figur yang sangat dekat dengan umatnya, memahami dan sanggup berkomunikasi secara baik dengan sasaran dakwahnya. Sebagai manusia lainnya, Rasulullah SAW juga mempunyai fisik makhluk pada umumnya. Beliau merasakan lapar, haus, butuh istirahat, bisa terluka, kepanasan, kedinginan, dan lain sebagainya. Namun, justru dari sinilah umat manusia bisa belajar keteladanan luar biasa tentang kesederhanaan, kesabaran, keikhlasan, keberanian, kejujuran, dan kedermawanan dari sifat-sifat Rasul tersebut. Dan sifat-sifat positif lainnya dalam wujud yang sangat nyata. Rasulullah tampil dalam wujud yang manusiawi, tapi sekaligus syarat nilai kemanusiaan. Yang kedua, Rasulullah memiliki empati yang amat tinggi terhadap penderitaan umatnya. Beliau memberi teladan kepemimpinan yang tidak memberatkan. Malahan Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengaitkan kalimat azizun 'alaihi ma anittum dengan 2 hadis Rasulullah. Yang pertama, bu'istu wil hanafiyatis samhah, yang artinya aku, kata Muhammad, diutus untuk agama yang lurus dan toleran. Yang kedua, inna hadzal dinu yusra, agama Islam ini adalah agama yang penuh dengan kemudahan. Dengan bahasa lain, Rasulullah sama sekali tidak menghendaki adanya hal-hal yang menyulitkan umatnya, bahkan urusan ibadah sekalipun. Sebagai contoh, tentang salat tahajud yang dulu Nabi dilaksanakan tiap malam. Setelah para sahabat tahu bahwa Nabi melaksanakan salat tahajud tersebut setiap malam, maka berbondong-bondong sahabat pada malam selanjutnya mengikuti arahan Rasul, mengikuti teladan Rasul, mengikuti sunnah Rasul tersebut.
Namun suatu saat, suatu malam, Nabi tidak melaksanakan sholat tahajud di masjid. Kenapa? Nabi mengkhawatirkan bahwa sholat tahajud dianggap fardu, dianggap wajib, nantinya akan memberatkan umatnya. Yang ketiga, Nabi juga merupakan sosok yang menginginkan keselamatan dan kebahagiaan bagi umatnya. Ibnu Katsir saat menerangkan harisun alaikum, Nabi menghubungkannya dengan hidayah dan kemaslahatan bagi umatnya, baik di dunia maupun akhirat. Beliau mendorong adanya proses kesadaran ilahiyah dalam setiap hembusan napas manusia, juga tersingkirnya madarat atau kerugian bukan hanya secara duniawi tetapi ukhrawi. Yang keempat, ayat tersebut menegaskan tentang sifat Nabi yang rauf, yang rahim. Nabi itu yang maha pengasih. Nabi itu yang punya sifat penyayang kepada umatnya. Kita tahu bahwa dua sifat rauf dan rahim itu adalah bagian dari 99 Asmaul Husna. Ini menandakan dan menunjukkan keistimewaan derajat Nabi. Dua nama indah Allah dilekatkan pada diri beliau. Rahmat atau kasih sayang tersebut diwujudkan dalam karakter kepemimpinan yang dilakukan Rasul. Rasul tidak kasar terhadap masyarakat. Rasul tidak mau merepotkan masyarakatnya, merepotkan anggota keluarganya. Beliau juga gemar memaafkan dan memohonkan ampun ketika umatnya yang berlaku salah. Tidak sedikit hadis menerangkan bahwa Nabi melaksanakan membaca istighfar untuk umatnya. Nabi juga bersedia bermusyawarah. Dia bertawakal. Ya, kalau tekad sudah bulat, dia bertawakal dan bermusyawarah dengan umatnya. Seperti yang diturunkan dalam Al-Quran, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhan." Al-ayat. Maka rahmat Allah yang Nabi berlaku lembut terhadap mereka, seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Maka Nabi melakukan yang sangat Allah anjurkan, yaitu Nabi sebagai manusia yang sangat mengasihi dan sangat menyayangi. Demikianlah karakter Nabi Muhammad SAW yang kita yakini sebagai teladan paling ideal bagi umat manusia. Keyakinan ini juga dibenarkan oleh ayat suci Al-Quran dalam diri Rasulullah SAW. Di antaranya ada dalam surat Al-Ahzab ayat 22. Namun yang menjadi pertanyaan, seberapa besar kesadaran tentang hal itu tertanam kuat dalam diri kita masing-masing, diri kita menjawabkan dan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, semoga uraian singkat ini memberikan tauladan kepada kita bahwa Nabi memberikan 4 karakter, Rasul memberikan suri tauladan buat kita semua. Ya, Nabi melaksanakan basyariah, kemanusiaan. Nabi juga berbeda dengan manusia-manusia lainnya. Nabi juga sangat menyayangi, menghormati umatnya, sangat menyayangi keluarganya. Begitupun kita. Semoga kita semua mampu menyerap pelajaran dari watak pimpinan agung kita tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Beliau adalah sosok yang paling ideal, paling pantas menjadi panutan umat manusia di seluruh dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bidzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikal barir raufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.